Selamat datang, Mystikus Channel. Namanya tidak asing dalam dunia sufi. Dialah sufi pertama yang mengarang kitab tentang sufisme dalam bahasa Persia. Bagi para penganut sufi, pengamat, dan para intelektual, kitab Kashful Mahjub sudah tidak asing lagi. Kitab itu disejajarkan dengan kitab-kitab besar kaum sufi lainnya. Seperti kitab Al-Risalah karya Al-Qusyairi dan Tadhkirul Aulia, karya Fariduddin Attar. Bahkan kitab Kashful Mahjub tercatat sebagai kitab sufi yang pertama kali ditulis dalam bahasa Persia. Kitab tersebut berisi berbagai pandangan tentang mistik Islam dan riwayat hidup singkat para sufi, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Utsman bin Al-Ghaznawi Al-Julabi Al-Hujwiri. Selanjutnya disebut Al-Hujwiri adalah seorang pelaku, pengamal, dan teoretikus tasawuf. Ulama ini lahir di Ghaznah, Persia, Iran, pada abad ke-5 Hijriah 11 Masehi. Di zaman sekarang, Ghaznah termasuk wilayah Afghanistan. Terkait data yang merekam identitasnya tidak banyak dijumpai. Namun, kita akan menemukan sekilas biografi Al-Hujwiri dengan membaca lengkap kitabnya yaitu Kashif Al-Mahjub. Di dalam kitab tersebut Al-Hujwiri banyak menuangkan identitas dirinya. Atas dasar, sebagaimana tertuang dalam mukodimahnya, dahulu karya tulisnya pernah dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab hanya dengan mengganti nama penulisnya. Isat Abdul Hadi Kandi, peneliti dan penerjemah Kashif Mahjub ke dalam bahasa Arab, memperkirakan bahwa Al-Hujwiri dilahirkan pada tahun 409 sampai 410 Hijriah dan wafat sekitar tahun 465 sampai 469 Hijriah. Pengarang Tadhkirul Aulia, Fariduddin Attar, diduga banyak mengutip beberapa riwayat hidup para sufi dari kitab Kashful Mahjub. Misalnya dalam bab 2 yang menyebut nama Al-Hujwiri. Tapi menurut pengamat dunia sufi, A.J. Arbery, banyak bagian kitab Tadhkirul Aulia merupakan kutipan dari kitab Kashful Mahjub tanpa menyebutkan sumber. Meski begitu, Sufi Persia, Nawab Janfi Syarihan, menyebut Al-Hujwiri sebagai juru penerang di dalam salah satu puisinya. Sementara menurut pengamat Sufi yang lain, Anne-Marie Schimmel, Kashful Mahjub termasuk satu di antara beberapa kitab yang sahih dan terkenal sebagai monumen Persia awal dengan daya ungkap yang kuat. Schimmel justru mencatat sejumlah besar keterangan mengenai dunia sufi yang menarik dalam kitab ini. Tidak banyak yang menulis. Seperti halnya banyak sufi besar, riwayat Al-Hujwiri tidak ada yang menulis. Kalaupun sekarang bisa dijumpai sekelumit biografinya, hal itu tidak lebih berkat adanya beberapa catatan tentang sang pengarang dalam kitab Kashful Mahjub. Dari sana pula diketahui bahwa Al-Hujwiri pernah berguru kepada Abul Abbas Al-Syakoni, kemudian Abu Fadl Muhammad bin Hasan Al-Hutali dan Abu Al-Qasim Al-Jurjani, wafat 1059, serta Khwaja Al-Muzaffar Ahmad bin Hamdan. Terungkap pula ia pernah berjumpa dengan Imam Al-Qusyairi. Masa kecil dan remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu, terutama di kota kelahirannya, Ghaznah. Untuk menuntut ilmu, ia melanjutkan perjalanannya ke berbagai kota, di Irak, Khurasan di Timur Tengah, Kurdistan dan Azerbaijan, Jurjan, Samarkand, Uskan, Marwi di Asia Tengah, hingga Lahore di India. Pengembaraannya berakhir setelah berkunjung untuk kedua kalinya ke Lahore, dan menetap selama kurang lebih 4 tahun. Ketika itulah ia merasa bertanggung jawab atas penegakan syariat Islam dan meningkatkan pengetahuan kaum muslimin. Maka ia pun mengajar dan berdakwah, hingga dikenal sebagai seorang ulama yang berpengaruh. Ia termasuk sedikit dari para ulama yang pertama kali merintis dakwah Islam di India, khususnya di Lahore dan sekitarnya. Ketika pasukan Hindu menyerang Lahore pada tahun 435 Hijriah, Al-Hujwiri termasuk di antara ribuan orang muslim yang ditawan. Tak lama kemudian pasukan muslim dari Ghaznah membebaskan para tawanan, dan Al-Hujwiri pun pindah ke Ghaznah lalu ke Khurasan. Tapi tak lama kemudian ia kembali lagi ke Lahore hingga wafat pada 1073 Masehi, 465 Hijriah. Wawasan yang sangat luas. Mengembara menuntut ilmu, dan bertemu dengan berbagai ulama dan intelektual, memberikan wawasan tersendiri dalam pemikiran Al-Hujwiri. Apalagi ia juga sangat rajin membaca berbagai literatur selama dalam pengembaraan, hingga wawasan pemikirannya sangat luas. Tidak keliru jika para ahli menyebut Al-Hujwiri sebagai salah seorang ulama besar dalam dunia tasawuf. Perjalanan intelektual Al-Hujwiri diawali dengan bimbingan keluarganya, mulai dari sentuhan sang kakek, ayah dan paman yang memang dikenal sebagai keluarga terdidik. Setelah itu, ia berkelana ke beberapa tempat pusat studi Islam seperti Tus, Iran, Suriah, Turki,
Damaskus, Irak dan sebagainya. Di sana ia berjumpa dengan banyak ulama otoritatif. Gurunya yang paling banyak mempengaruhi pemikirannya ialah Imam Al-Qushairi, penulis Risalah Al-Qushairiyah, serta Syekh Abu Al-Fadl Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Qutali. Berkat ketekunan dan kerja keras untuk menimba ilmu membuat Al-Hujwiri dinobatkan sebagai ulama yang berpengaruh dengan segudang warisan pemikirannya yang masih dikaji dan dijadikan rujukan bagi para pelajar dalam mengarungi lautan ilmu. Di antara kitab-kitabnya adalah Al-Fana, Wal-Baqo, Syarh Kalam Al-Halaj, Bahr Al-Qulub, Kasif Al-Asror, Kasif Al-Mahjub dan sebagainya. Ia juga dikenal sebagai seorang penulis yang tergolong produktif. Dalam kitabnya Kashful Mahjub, disebutkan beberapa karyanya yang berjumlah 10 buah, antara lain, Diwan Minhaj Al-Din, Kajian Aturan Agama. Karya ini menyajikan keterangan metode tasawuf, keterangan terperinci tentang para pengamal tarekat, serta biografi lengkap Al-Halaj. Kemudian Asror Al-Hirak Al-Mulawanat, Rahasia Baju Compang-Camping, yang memuat pembahasan pakaian para sufi. Fana Ubako, Kehancuran yang Kekal, Kitab Al-Bayan li Al-Alian, Kitab Penjelasan untuk Ahli Hakikat, yang berisi konsep penyatuan dengan Tuhan, Bahr Al-Qulub, Samudra Hati, berisi kajian tentang masalah hati yang sangat lengkap, Al-Riyayat Al-Hukuk Allah, Menjaga Hak-Hak Allah, berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karya yang sangat populer, Al-Kashful Mahjub, Ungkapan yang Tersembunyi. Adapun dua kitab yang isinya tentang keimanan dan ungkapan-ungkapan Al-Halaj tidak diketahui judulnya, bahkan mungkin belum sempat diberinya judul. Sebagian karangan Al-Hujwiri telah hilang pada masa hidup sang pengarang, selain Kashful Mahjub, yang terjaga rapi di tangan murid-muridnya. Menurut cerita murid-muridnya, pernah Al-Hujwiri menyesal meminjamkan dua kitab karyanya kepada seseorang yang kemudian tidak mengembalikannya. Tetapi kedua karya tersebut kemudian muncul dan disebarkan kepada halayak dengan nama pengarang yang telah diganti, yaitu nama si peminjam kitab tersebut. Barangkali dari pengalaman itu, Al-Hujwiri lantas berusaha menyelipkan namanya pada sejumlah bagian dalam karya-karyanya, yang bisa dilihat dalam kitab Kashful Mahjub. Kitab Kashful Mahjub, di mata para pengamat mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya menguraikan dengan tajam 12 aliran tasawuf yang berkembang pada saat itu. Mengungkapkan beberapa persoalan tasawuf yang sangat berat seperti makrifat dan sebagainya. Tidak ketinggalan uraian yang sangat mendalam tentang beberapa aliran tasawuf sehingga mempermudah kita untuk mempelajarinya. Ada beberapa pandangan tentang tasawuf. Dalam buku Kisah Perjalanan Hidup Para Tokoh Sufi karangan Ustadz Labib MZ, ditulis beberapa buah pemikirannya sebagai berikut. Pertama, ilmu-ilmu tauhid, fikih, tasawuf, serta pengalaman spiritual dalam satu kesatuan yang utuh, konsekuen dan sesuai dengan aturan syariat, adalah ajaran Islam yang benar. Kedua, bagaimanapun tingginya seorang tokoh sufi, tetap saja mempunyai kewajiban agama seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Ketiga, mazhab-mazhab tidak hanya ada dalam ilmu fikih, tetapi juga ada dalam ilmu tasawuf. Sebagai salah seorang pengikut Ahlus Sunnah, Al-Hujwiri dikenal sebagai ulama yang berusaha mendamaikan tasawuf, fikih dan teologi. Ia berulang kali mengingatkan, tidak ada sufi, termasuk yang telah mencapai tingkat tinggi, bebas dari kewajiban syariat, atau mentaati hukum-hukum agama. Ia menegaskan, ada keterkaitan erat antara syariat dan hakikat. Menurutnya syariat tanpa hakikat tidak membuahkan apa-apa. Sedangkan hakikat tanpa syariat, hanya membuahkan kemunafikan. Sebuah upaya dan semangat yang kemudian diteruskan oleh Imam Ghazali. Al-Hujwiri membagi orang-orang tasawuf menjadi 3 golongan, yaitu sufi, mutasawif, dan mutasyawif. Sufi adalah orang yang sudah fana, lenyap, dari dirinya, bako, abadi, bersama al-haq, bebas dari genggaman tabiat dan mencapai hakikat dari segala hakikat. Mutasyawif adalah orang yang sedang berjuang keras untuk mencapai derajat sufi. Adapun mutasyawif adalah orang yang berpura-pura seperti sufi tetapi dengan kepentingan duniawi. Kitab Kasif Al-Mahjub membahas seputar pentingnya ilmu, doktrin-doktrin tasawuf, biografi para sufi, mazhab-mazhab tasawuf. Selain itu, Al-Hujwiri membahas bab-bab khusus pandangan kaum sufi tentang rukun Islam, termasuk di dalamnya puasa. Sebagaimana dijumpai pada bab lain, dalam menguak makna puasa ia menghadirkan ayat, hadis dan pendapat para sufi. Ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah yang disajikan oleh Al-Hujwiri. Dalam Kasif Al-Mahjub ia menceritakan ihwal dirinya ketika sowan ke rumah Syekh Ahmad Bukhori. Di hadapannya tersanding aneka makanan. Kemudian Syekh Ahmad menawarkan kepadaku untuk mencicipi makanan tersebut. Lalu, aku jawab, ya aku sedang berpuasa. Syekh Ahmad bertanya, mengapa kamu berpuasa? Dijawab,
ya aku berpuasa sebagaimana yang diamalkan oleh si Fulan. Syekh Ahmad berkata, tidak dibenarkan manusia meniru manusia lainnya. Kemudian Al-Hujwiri berkeinginan ingin berbuka, membatalkan puasanya. Tapi Syekh Ahmad mengatakan, jika engkau ingin berhenti meniru manusia, maka jangan meniruku, jangan berbuka, karena aku juga adalah seorang manusia. Kisah di atas mengingatkan kita semua yang terkadang motivasi kita saat menjalankan puasa itu tidak karena Allah, tapi karena selain Allah, misalnya karena melihat para guru, ingin menurunkan berat badan, ingin sehat, ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan surga dan sebagainya. Semua alasan itu adalah baik, tapi akan lebih baik lagi jika Allah dihadirkan di awal. Sehingga saat kita melaksanakan ajaran agama atas dasar kesadaran dengan penuh cinta untuk menjawab ajakan dari Allah yang Maha Cinta. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.